Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sus. King Ruo bergerak, menghalangi serangan Guang Xingyun dan menahan serangan balasan yang dilepaskan oleh kedua sosok yang baru tiba di tempat itu. Seranganku bahkan tidak berpengaruh padanya. Guang Xingyun ternganga, menatap King Ruo dengan bergidik ngeri. Cukup, ucap King Ruo dengan tegas. Tuan muda, mereka ucapnya menatap King Ruo dengan serius. King Ruo yang tidak menyangka respon Guang Xingyun yang akan langsung menyerang kedua sosok yang baru tiba tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tetua, mereka adalah saudaraku, ucap King Ruo menjelaskan. Saudara, tapi tuan muda, mereka adalah Jenderal Kekaisaran Langit, ucapnya dengan serius. Saudara, jadi yang menyelamatkan buronan itu, ucap sosok yang baru tiba itu menatap Guang Xingyun dengan sikap waspada. Saudara Heian Bai, tetua, duduklah, ucap King Ruo dengan tegas, sambil menatap sosok jubah emas yang berada di sisi Heian Bai yang masih mematung di tempatnya, dengan wajah pucat pasi. Sangat kuat, jika serangan buronan itu tidak dihalanginya, mungkin aku sudah menjadi tumpukan daging. Membatin, menatap King Ruo dengan ketakutan. Saudara, dia adalah Luo Nanhang, salah satu pelayan setia Jenderal Besar Luo Xing. Jika bukan karena itu, aku tidak akan berani membawanya, ucap Heian Bai menjelaskan. Nanhang, duduklah, ucap King Ruo sambil meminta sosok yang masih berdiri dengan lutut bergetar itu untuk duduk. Tuan, aku tidak pantas, ucapnya dengan serius, membuat King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku yang memintamu untuk duduk, jika seperti ini bagaimana aku bisa berbicara, ucap King Ruo dengan tenang. Baik tuan. Lalu duduk di sisi Heian Bai, berseberangan dengan kursi yang ditempati Guang Xingyun. Tetua, Heian Bai adalah saudaraku, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik tuan, ucap Guang Xingyun mencoba bersikap tenang, menatap Heian Bai dengan serius. Saudara Heian Bai, dia adalah tetua Guang Xingyun dari klan Dewa Cahaya Shen Guang. Ada banyak alasan mengapa aku harus menolongnya, namun yang pasti karena aku juga murid dan penerus klan Shen Guo Shi Seng Huo, ucap King Ruo memperkenalkan sosok parubaya yang duduk di sisinya. Jadi tuan muda, ucap Guang Xingyun dengan serius. Tetua, aku ini adalah murid sekaligus penerus klan Shen Guo Shi Seng Huo, ucap King Ruo menjelaskan. Tapi bagaimana bisa? Tanya Guang Xingyun dengan penasaran. Semuanya mengenai tanda suci, jadi aku yakin tetua pasti mengerti, dan hal ini juga berhubungan dengan darah mantra formasi yang tetua lihat sebelumnya, ucap King Ruo. Terima kasih tuan muda, aku mengerti, lalu bagaimana dengan identitas tuan muda yang sebenarnya? Menatap King Ruo dengan serius, karena sebelumnya King Ruo memang tidak ingat untuk memperkenalkan dirinya. Tetua, aku King Ruo, ucapnya dengan ramah. Apa? Ucapnya begitu terkejut, bahkan Luo Nanhang yang sebelumnya mulai tenang, juga menunjukkan reaksi yang sama, menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. Tetua, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran. Apakah maksud tuan, Shen Guo Shi King? Benar, jawab King Ruo sambil menunjukkan kekuatan petir abadi di tangan kanannya, membuat Luo Nanhang yang berada di sisi Heian Bai tampak tidak nyaman dan mulai berkeringat dingin, karena kekuatan darahnya yang langsung tertindas oleh kekuatan petir tersebut. Tidak heran dia begitu kuat, seranganku bahkan tidak melukainya, ternyata dia berasal dari klan kuno itu, seberapa kuat dia sebenarnya. Guang Xingyun membatin, menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. Terima kasih tuan muda, ucapnya dengan hormat, lalu menatap Heian Bai yang tersenyum ramah padanya. Tetua, aku Heian Bai,
ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Jenderal, apakah Anda tidak, ucap Guang Xingyun dengan ragu. Tetua, jika saudaraku ini menyerang Kekaisaran Langit, maka aku adalah orang yang berada di barisan paling depan bersamanya. Lalu mengapa pula aku menangkap orang yang telah ditolong oleh saudaraku? Ucap Heian Bai dengan ramah. Terima kasih, Jenderal. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, itu artinya semua sudah jelas. Tetua, kedatangan saudara Heian Bai ke tempat ini, itu karena undanganku, ucap King Ruo sambil menuangkan arak rumput kristal pada gelas kecil, lalu membagikannya. Terima kasih saudara. Sayangnya saudara Dalurong dan saudara Murong Jianyu tidak hadir di tempat ini, ucap Heian Bai sambil menyesap minumannya dengan santai. Tenanglah, akan ada masa di mana kita akan bersenang-senang, lalu bagaimana dengan pekerjaan saudara sebelumnya? Tanya King Ruo dengan ramah dan hangat. Heian Bai tersenyum santai. Sepertinya pekerjaan kami di tempat ini akan bertambah rumit, karena selain gagal menangkap tetua Guandingyun, kami juga gagal menemukan pencuri tersebut, jawab Heian Bai sambil menjelaskan kegagalan klan Shen Lieren dalam menjaga 3 pohon abadi jutaan tahun milik Kaisar Baoyang Tian, yang berada di puncak gunung persik kawasan terlarang klan Shen Lieren. Maaf sudah merepotkan saudara, aku juga tidak menyangka jika buronan Kekaisaran Langit adalah tetua Guang Xingyun, ucap King Ruo sambil terkekeh. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi mereka jika tahu bahwa aku adalah orang yang mengambil pohon persik tersebut. King Ruo membatin, sambil tersenyum tipis. Heian Bai tersenyum santai. Ini adalah resiko dari pekerjaan, lagi pula aku juga menikmatinya, terus berada di Istana Langit juga tidak menyenangkan, ucapnya dengan santai. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana saudara bisa tahu jika sosok yang mengambil pohon persik abadi itu ada di kota ini? Tanya King Ruo dengan penasaran. Saudara, kami bergerak berdasarkan penyelidikan pasukan mata langit dan telinga bumi, dan mereka menemukan jejak pergerakan pencuri tersebut memasuki kota ini, dan kami juga tidak menyangka jika tetua Guang Xingyun berada di tempat yang sama, jawabnya menjelaskan. Pasukan mata langit dan telinga bumi benar-benar luar biasa, ucap King Ruo dengan takjub. Heian Bai menganggukkan kepalanya. Melakukan penyelidikan, pengawasan dan pengintaian adalah keahlian mereka, ucap Heian Bai. King Ruo menganggukkan kepalanya. Mereka benar-benar berbahaya, ucap King Ruo sambil menikmati kebersamaan mereka dengan santai. Lalu apa rencana saudara selanjutnya? Tanya Heian Bai. Kembali ke selatan, jawab King Ruo dengan penuh arti. Lalu bagaimana dengan tetua? Tanya Heian Bai. Mungkin aku akan kembali ke klan, ucapnya dengan ragu. Sebaiknya demikian, karena akan lebih aman jika tetua berada di klan. Selain itu aku juga ingin mengingatkan agar lebih berhati-hati, karena dua kasus ini adalah kerugian besar bagi Kaisar. Tentu saja ia akan melakukan apapun untuk mencari tetua dan pencuri tersebut, ucap Heian Bai dengan serius. Membuat King Ruo tersenyum senyum kecil. Seharusnya yang lebih berhati-hati itu saudara, karena bagaimanapun juga, Baoyang Tian tidak akan pernah membiarkan mereka yang bekerja padanya lepas dari pandangannya, ucap King Ruo. Saudara benar, ucap Heian Bai dengan serius. Saudara, aku juga ingin mengingatkan bahwa bekerja di bawah tekanan itu perlu kesabaran, terutama untuk tetap menahan diri, karena Baoyang Tian yang terlihat lemah itu memiliki kekuatan yang tak terlihat dan latar belakang yang sangat kuat, ucap King Ruo, membuat Heian Bai, Guang Xingyun dan Luo Nanhang tampak begitu serius. Saudara, mohon penjelasannya, ucap Heian Bai dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Apakah saudara pernah mendengar mutiara sumber kehidupan? Heian Bai menganggukkan kepalanya. Tapi pengetahuanku mengenai hal itu sangat terbatas, ucapnya dengan serius. Mutiara sumber kehidupan adalah mutiara kehidupan dewa awal yang abadi, bisa saja berasal dari para kaisar kuno agung, seperti Kaisar Agung Dao Tiandun, Kaisar Giok Yutai, dan kaisar penguasa awal lainnya. Dan Baoyang Tian itu dibentuk dari kekuatan tersebut, ucap King Ruo menjelaskan,
membuat mereka yang ada di dalam ruangan itu ternganga. Mutiara jiwa hewan buas ataupun sosok dewa kuat lainnya sudah dapat membuat seorang menjadi begitu kuat, apalagi ini adalah mutiara kehidupan dewa awal yang abadi, ucap Guang Xingyun dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu artinya kekuatan Baoyang Tian tidak terbendung, jadi wajar dia menjadi penguasa. Selain itu, dukungan kekuatan di belakangnya juga tidak lemah, dan itulah yang harus diwaspadai. Benar-benar mengerikan, lalu bagaimana dengan dukungan kekuatan yang saudara maksud? Tanya Heian Bai dengan serius. Saudara, kekuatan Baoyang Tian dibentuk dari mutiara sumber kehidupan, itu artinya dia pemilik tubuh dewa jatuh Sen Xiadi. Dan kondisi itu selalu disertai dengan sosok yang bertentangan dengan tubuh tersebut, yaitu tubuh emas, ucap King Ruo, membuat Heian Bai, Guang Xingyun dan Luo Nanhang saling berpandangan. Mereka pasti memiliki dukungan sosok abadi, ucap King Ruo dengan serius. Ini terlalu mengerikan, tidak heran saat itu dia bahkan menaklukkan seluruh wilayah tengah dengan mengalahkan klan dewa utama dengan mudah. Tuan, apakah informasi penting ini hanya diketahui oleh para dewa kuno? Tanya Luo Nanhang yang tidak dapat menahan diri dari rasa penasaran tersebut, berbicara pada King Ruo dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sepertinya demikian, jadi sering-seringlah keluar dari wilayah tengah, terutama untuk berada di kawasan kuno. Selain itu perlu kalian ketahui bahwa sebagai keturunan langsung dari Kaisar Giok Yutai, klan Sen Guoshi Baoyang pasti memiliki kekuatan rahasia lainnya, jadi tetaplah berhati-hati dan menahan diri. Apa? Keturunan langsung dari Kaisar Giok Yutai, ucap Heian Bai dan Guang Xingyun bersamaan, menatap King Ruo dengan serius. Benar, ucap King Ruo dengan serius. Heian Bai, Guang Xingyun dan Luo Nanhang hanya bisa ternganga. Mereka benar-benar tidak menyangka jika Sen Guoshi Baoyang yang menjadi penguasa wilayah tengah daratan ilahi adalah klan keturunan langsung dari dewa awal, Kaisar Giok Yutai. Ini benar-benar mengerikan, ucap Guang Xingyun dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Klan Sen Guang dalam hal ini haruslah berhati-hati, karena selain berada di kawasan tengah, aku rasa Baoyang Tian tidak akan melepaskan pengawasannya. Jadi Tuan Muda, mengenai hal ini apakah Tuan punya saran? Menatap King Ruo dengan serius. Jika tetua ragu untuk kembali dan bersembunyi di klan, sebaiknya tetua pergi ke wilayah kuno, baik itu di utara selatan, timur atau barat, dan yang terpenting identitas tetua jangan sampai diketahui oleh mereka. Guang Xingyun menganggukkan kepalanya. Terima kasih Tuan Muda. Setelah membicarakan banyak hal, Heian Bai dan Luo Nanhang lalu undur diri. Saudara, aku harus kembali ke istana Pingguo. Maaf tidak bisa berlama-lama, aku khawatir akan menimbulkan kecurigaan pada mereka, ucap Heian Bai dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sudah dapat duduk santai seperti ini saja sudah lebih dari cukup. Saudara Bai, Nanhang, aku harap kalian tetap berhati-hati. Sampaikan salamku pada Jian Yu, pada saudara Dalurong dan Jenderal Besar, ucap King Ruo sambil memberi mereka masing-masing cincin penyimpanan yang berisi pil tingkat tinggi, arak rumput kristal dan sumber daya tinggi berupa buah apel emas, buah bodi dan yang lainnya. Terima kasih saudara, ucap Heian Bai sambil meraih cincin tersebut dan menyimpannya, sambil mengingatkan Luo Nanhang yang tampak ragu. Komandan, jangan membuat saudara King Ruo kecewa, ucap Heian Bai berbicara pada Luo Nanhang melalui telepati, membuat sosok yang tampak gugup di hadapan King Ruo itu lalu meraih cincin penyimpanan yang diberikan padanya. Terima kasih Tuan, yang dijawab King Ruo dengan senyumnya yang ramah dan hangat. Segeralah menjadi kuat, karena pada saat itu tiba, aku ingin kamu juga berada di sisiku, ucap King Ruo penuh arti. Namun karena Luo Nanhang yang tidak tahu identitas King Ruo sebagai penguasa muda klan Sen Luo, hanya menganggukkan kepalanya. Baik Tuan, terima kasih, ucapnya dengan hormat. Setelah Heian Bai dan Luo Nanhang pergi, tiba-tiba tempat itu menjadi hening. King Ruo dengan santai lalu mengarahkan pandangannya pada Guang Xingyun yang tampak sedang berpikir. Tetua, ucap King Ruo membuyarkan lamunannya.
Ya Tuan Muda, lalu apa rencana tetua selanjutnya? Tanya King Ruo dengan hormat dan ramah. Sepertinya aku akan mengikuti saran Tuan Muda sebelumnya, namun bagaimana cara meninggalkan kota ini? Apakah Tuan Muda punya rencana? Atau Tuan Muda bisa, ucapnya menatap King Ruo dengan ragu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku bisa membawa tetua pergi dari kota ini, tapi caranya sedikit tidak nyaman, ucap King Ruo dengan ragu. Silakan Tuan Muda jelaskan, ucapnya dengan hormat. Aku ingin tetua bersembunyi di dalam cincin penyimpananku, ucap King Ruo. Aku bersedia Tuan Muda, menatap King Ruo dengan serius. Baik, tapi sebelum kita pergi, apakah ada yang ingin tetua tanyakan? Karena setelah ini aku akan langsung meninggalkan kota Pingguo ini, ucap King Ruo sambil menyesap minumannya. Tidak ada Tuan Muda. Aku rasa itu sudah cukup. Baiklah, aku harap tetua bisa menjaga rahasia kita berdua dan perbincangan kita sebelumnya, ucap King Ruo dengan serius sambil membuat segel tangan. Baik Tuan Muda, aku akan menjaganya dengan nyawaku, ucapnya dengan serius, lalu memasuki bola emas transparan yang muncul di hadapannya. Sus, bola emas itu lenyap ke dalam cincin penyimpanan King Ruo. King Ruo terdiam sesaat dan tersenyum kecut, saat mengingat King Yongjun yang sebelumnya sudah begitu bersemangat untuk beristirahat di kota itu lalu kembali lagi ke dalam dunia jiwa. Semoga di kota selanjutnya tidak ada hal seperti ini lagi. Membatin, sambil keluar dari kamar penginapan tersebut. Sus, sosoknya muncul di atas atap penginapan, lalu melepaskan segel kabut langit. Sebentar lagi pagi, ucapnya pelan sambil menunggu mantra formasi ilusi kabut langit terbentuk sempurna. Di tempat lain, di atas langit kota Pingguo, Liu Yuan dan pasukannya masih berjaga di luar langit kota tersebut, sambil mengawasi segel emas yang aktif dengan seksama. Jenderal, sebentar lagi pagi, aku rasa mereka tidak akan berani keluar, ucap Gongxin yang ada di sisinya berbicara. Jenderal Gongxin, dengan situasi seperti ini, apakah mungkin mereka akan tetap berada di dalam kota? Aku rasa tidak. Aku yakin saat ini mereka pasti sedang menyusun rencana untuk dapat pergi dari kota ini, jadi yang perlu kita lakukan adalah tetap bersiaga, ucap Liu Yuan menanggapi dengan serius. Baik Jenderal, ucap Gongxin yang menyadari kesalahannya. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang dan mengawasi tempat itu, tiba-tiba komandan pasukan yang berada di bawah perintah Heian Bai datang melapor. Jenderal, salah satu segel yang ditandai pada penduduk kota yang telah kita periksa, tiba-tiba lenyap. Ucapnya dengan serius. Sosok itu telah melewati pemeriksaan, itu artinya dia tidak berbahaya, ucap Liu Yuan dengan tenang. Namun saat mereka sedang membahas masalah tersebut, tiba-tiba segel emas yang menyelimuti langit kota Pingguo bergetar. Jenderal, seseorang sedang ingin menerobos segel, ucap Gongxin dengan serius. Benar, ucap Liu Yuan sambil mengedarkan kesadaran dewanya memeriksa segel tersebut dengan seksama. Namun mereka tidak menyangka jika King Ruo yang telah menghancurkan segel emas pemeriksaan pada tangannya ternyata telah keluar dari kota tersebut. Sus, sosoknya bergerak menuju barat kota Pingguo dengan kecepatan puncaknya. Setelah bergerak sepanjang waktu, akhirnya matahari menunjukkan wajahnya, membuat King Ruo mempercepat pergerakannya. Sus, sosoknya memasuki hutan hijau raksasa yang ada di hadapannya, lalu terus bergerak di antara pohon-pohon raksasa. Setelah memasuki kawasan bagian dalam hutan tersebut, King Ruo lalu berhenti pada dahan pohon raksasa. Tidak lama kemudian, sosok Guang Xingyun muncul di sisinya. Tuan Muda, ucapnya, sambil mengedarkan pandangannya, memeriksa tempat itu dengan seksama. Tetua, kita sudah keluar dari kota Pingguo, maaf aku hanya bisa membawa tetua hingga sampai di sini. Ucap King Ruo dengan tenang. Tuan Muda, ini bahkan lebih dari cukup. Terima kasih sudah membantuku, dan aku juga minta maaf karena selain begitu merepotkan, aku juga tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan, ucapnya dengan wajah menunduk malu. King Ruo menggelengkan kepalanya. Dapat membantu tetua adalah kehormatan bagiku, selain itu,
sebagai Senhuo, ini adalah kewajibanku. Terima kasih Tuan Muda. Menangkupkan tangannya dengan hormat. Tetua jaga diri baik-baik, aku pergi dulu, ucap King Ruo dengan ramah, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Terima kasih Tuan Muda, sampai jumpa di lain waktu, ucapnya, menangkupkan tangannya dengan hormat. Sambil menatap bayangan King Ruo yang lenyap dari pandangannya. Tuan Muda, aku Guang Xingyun akan mengingat budi ini, ucapnya dengan takjub, lalu bergerak menuju barat. Di tempat lain, swus, kilatan cahaya terus bergerak meninggalkan hutan hijau raksasa tersebut dengan cepat, hingga akhirnya benar-benar keluar dari kawasan hutan itu. Swus, King Ruo bergerak menuju wilayah selatan dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, langit kota Pingguo. Liu Yuan dan pasukannya tampak begitu tegang dan serius, menunggu sosok yang sebelumnya ingin keluar dari kota tersebut, namun saat bayangan matahari sudah tepat di atas kepala mereka, sosok yang ditunggu tersebut masih belum juga muncul. Jenderal Gongxin, sepertinya pasukan yang berada di dalam kota sudah mulai bisa bekerja. Arahkan mereka untuk melakukan penyisiran di setiap tempat dengan seksama. Selain itu, gunakan tikus emas klan Senlieren yang telah didatangkan, ucap Liu Yuan dengan serius. Baik, ucap Gongxin lalu masuk ke dalam kota melakukan perintah yang diberikan oleh Liu Yuan padanya. Baru saja Gongxin meninggalkan langit kota, tiba-tiba dari arah lain, muncul sosok bertopeng emas menghampiri Liu Yuan. Jenderal, hentikan pencarian, pencuri dan buronan itu telah pergi, ucap sosok itu dengan serius. Pergi, ucap Liu Yuan dengan wajah tidak percaya. Sosok tersebut menganggukkan kepalanya, lalu pergi, membuat Liu Yuan terdiam. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Tanya komandan pasukan yang ada di sisinya. Pasukan Mata Langit telah memberi perintah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Komandan, istirahatkan pasukan, kita akan bergerak setelah ada perintah selanjutnya. Lalu meninggalkan tempat itu dengan wajah kecewa. Baik Jenderal. Setelah Liu Yuan pergi, sang komandan lalu membubarkan pasukan tersebut dan membawa mereka memasuki kota Pingguo untuk beristirahat di dalamnya. Di tempat lain, King Ruo yang terus bergerak menuju wilayah selatan tiba-tiba merasakan kekuatan asing yang samar dan terus bergerak mengikutinya. Apakah ini hanya perasaanku saja, batinnya sambil terus bergerak dengan tenang. Hingga malam tiba, King Ruo juga masih merasakan bahwa sosok itu terus bergerak dan menjaga jarak darinya. Ternyata bukan sekedar perasaanku saja, batinnya sambil terus bergerak dengan tenang. Sepanjang malam King Ruo terus bergerak dengan tenang, hingga pagi pun kembali tiba, hingga menjelang sore, King Ruo lalu bergerak menuju puncak gunung batu raksasa yang ada di hadapannya, sambil melepaskan mantra formasi kabut langit dan segel kubah langit yang mengunci kawasan langit gunung batu tersebut dengan rahasia. Sus, sosoknya tiba di puncak gunung sepi itu, lalu mencari tempat untuk beristirahat dengan tenang. Sambil berpura-pura tidak tahu, King Ruo terus mengawasi dua aura yang bersembunyi di balik awan itu, lalu mengeluarkan beberapa kristal jiwa abadi, dan mulai memulihkan kekuatannya dengan tenang. Di balik awan, dua sosok bertopeng emas dengan tubuh yang terlindungi kabut tipis, mengawasi King Ruo yang berada di puncak gunung batu dengan tenang. Saudara, sepertinya dia sedang beristirahat. Benar, tapi aku curiga, karena dia bahkan tidak melepaskan segel perlindungan di tempat itu. Saudara, dengan kekuatan semi-abadi tingkat 7 tahap menengah, apakah ada hewan buas atau orang lain yang ingin mengganggunya? Saudara benar, tapi orang ini tidak terlalu mencurigakan, ucap sosok lainnya dengan serius. Benar, tapi dia adalah satu-satunya orang yang keluar dari wilayah kota Pingguo, ucap sosok lainnya, sambil berbincang-bincang dengan santai. Di hadapan mereka, 3 jam kemudian, saat hari sudah mulai gelap, King Ruo yang berpura-pura memulihkan diri tersebut menghentikan tindakannya. Mereka benar-benar tidak bergerak sedikit pun, sepertinya mereka harus dipancing, batinnya sambil mengeluarkan apel emas dan mulai memakannya dengan perlahan.
Tidak lama kemudian, King Ruo tiba-tiba merasakan dua aura tersebut mulai mendekatinya dengan perlahan. Sepertinya mereka mulai tertarik, batinnya sambil menikmati buah apel emas yang ada di tangannya. Setelah apel emas yang ada di tangannya habis, King Ruo lalu mengeluarkan buah persik abadi yang benar-benar sudah matang, lalu kembali menikmati buah itu dengan santai. Tidak lama kemudian, tiba-tiba King Ruo merasakan 5 aura lain muncul, bergabung bersama kedua sosok yang sedang mengawasinya tersebut, membuat King Ruo langsung berdiri dan berpura-pura ketakutan. Di atas langit di balik awan, tiba-tiba kelompok tersebut melihat tindakan King Ruo yang sepertinya menyadari kehadiran mereka. "Saudara, lihat, benar dia menyadari keberadaan kita. Tangkap dia," ucap pemimpin kelompok tersebut sambil bergerak. Swus, swus. Ketujuh sosok yang bersembunyi di balik awan itu bergerak, menghampiri King Ruo yang terlihat kelabakan di bawah mereka. Siapa kalian?" ucap King Ruo panik, saat ketujuh sosok bertopeng itu muncul dan langsung mengepungnya. "Anak muda, kamu cukup hebat, karena dapat menyadari keberadaan kami," salah satu dari mereka berbicara dengan santai. "Tuan, aku bahkan tidak menyinggung kalian, tapi, anak muda, kamu memakan buah persik, dan itu terlarang, bahkan sebelumnya kami juga melihat kamu memakan apel emas." Salah satu dari mereka berbicara, memotong kata-kata King Ruo yang terbata-bata tersebut. "Tapi Tuan, apakah, anak muda, dari mana kamu mendapatkan buah-buahan itu?" "Aku memetiknya dari pohonnya Tuan." "Apakah kamu bodoh?" menatap King Ruo dengan kesal. Tuan, aku mendapatkan buah ini dari pohonnya." "Cukup, serahkan buah-buahan itu sekarang dan tunjukkan kami di mana pohon persik abadi itu berada." "Tapi, Tuan, tidak ada tapi-tapi. Jika ingin selamat bekerja samalah dengan baik," menatap King Ruo dengan serius. King Ruo yang berpura-pura ketakutan tersebut tiba-tiba terdiam, membuat ketujuh sosok itu menjadi kesal. "Serahkan buah-buahan abadi itu sekarang," ucap salah satu dari mereka dengan tegas. "Tapi Tuan, ini adalah buah milikku sendiri, bukan mengambil milik orang lain, lalu mengapa aku harus menyerahkannya pada orang lain? Bukankah itu konyol?" ucap King Ruo yang sebelumnya tampak panik tiba-tiba bertingkah dengan santai, membuat ketujuh sosok itu saling berpandangan. "Kamu," menatap King Ruo dengan kesal. Dengan tenang, King Ruo lalu mengeluarkan buah persik abadi dari dalam cincin penyimpanannya, lalu menikmatinya di hadapan mereka dengan santai. Kamu?" Salah satu dari mereka ingin menyerang, namun tamparan keras King Ruo langsung menghancurkan topeng emasnya. Duar, sosok itu terlempar hingga ratusan meter, membuat 6 sosok lainnya langsung menjaga jarak. "Kamu," menatap King Ruo dengan kemarahan menyala. "Siapa suruh kamu menggangguku? Semi abadi tingkat 5 sudah berani bertindak di hadapanku, apakah kamu ingin mati?" ucap King Ruo lalu duduk di atas batu dan menikmati buah persik abadi dengan santai. "Bajingan, kamu benar-benar." "Tuan, jangan mengganggu orang yang sedang makan," ucap King Ruo dengan sorot mata tajam, membuat sosok itu semakin kesal. "Jika tujuan kalian hanya ingin mengambil buah-buahan abadi milikku, maka pergi saja, karena aku tidak akan menyerahkannya." Lalu kembali mengunyah makanannya. "Anak muda, walaupun kekuatanmu sudah berada 2 tingkat di atas kami, tapi kamu hanya seorang diri. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ini." "Jadi, tuan-tuan, aku tidak menyinggung kalian, maka kalian juga tidak seharusnya menggangguku. Bukankah saling menghargai dan menghormati itu adalah hal yang luar biasa? Jadi, mari saling menghormati," ucap King Ruo. "Anak muda, kata-kata bijakmu memang luar biasa, tapi kamu berbicara di tempat yang salah, dan siapa yang ingin kamu ajari di sini? Jika kamu berbicara di wilayahmu, mungkin itu bisa diterima, tetapi kamu berbicara di wilayah kekuasaan orang lain, jadi bagaimanapun juga kamu harus mematuhi aturan tersebut," ucap salah satu dari mereka dengan serius, membuat King Ruo tiba-tiba menghentikan kunyahannya. Pelajaran tidak memandang tempat, tidak memandang waktu ataupun usia,
pelajaran muncul karena ada sesuatu yang salah dan perlu untuk diperbaiki dan dibenarkan. Jika kata-kataku masih tidak dapat kalian pahami, maka aku akan mengajari kalian dengan tindakan, tapi jika aku sudah bertindak, aku tidak yakin kalian dapat belajar lagi. Lagi pula aturan yang melarang memakan buah persik itu benar-benar konyol, ucap King Ruo yang tiba-tiba berdiri. Benar-benar keras kepala, saudara, sepertinya toleransiku sudah cukup, ucap salah satu dari mereka dengan kesal. Formasi emas penakluk langit, ucap salah satu dari mereka, membuat ketujuh sosok itu bergerak, membuat formasi serangan dan mengunci pergerakan King Ruo. King Ruo tersenyum santai. Tidak heran mereka tidak takut padaku, ternyata formasi ini menekan tingkat kekuatanku hingga 2 tingkat, ucapnya. Sus, sus. Serangan tombak emas dari berbagai arah, bergerak ke arahnya. King Ruo yang sudah mengantisipasi serangan itu bergerak menghindar. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, mengguncang puncak gunung itu dengan hebat. Apakah hanya seperti ini kehebatan pasukan mata langit yang ahli dalam mengawasi orang lain tersebut? Ucap King Ruo dengan santai. Kakakmu, bagaimana bisa? Ketujuh sosok tersebut tampak gugup saat melihat King Ruo bahkan tidak terluka sedikitpun. Mundur. Salah satu dari mereka berinisiatif dan memberi perintah. Sus, sus. Mereka bergerak pergi, meninggalkan King Ruo yang tampak tersenyum santai. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ledakan keras bergema, bersahut-sahutan di atas langit gunung batu tersebut, saat sosok-sosok itu terkena serangan petir. Sush, sus. Mereka terlempar ke berbagai arah. Oh tidak, tempat ini telah tersegel, bahkan segel ini. Saling berpandangan dengan panik. Saudara, kita telah menyinggung orang yang salah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian ingin pergi? Jika demikian aku akan membuat jalan untuk kalian, ucap King Ruo yang berada di puncak gunung, sambil membuat segel tangan. Sus, pusaran angin hitam keemasan muncul, melepaskan aura gelap yang begitu kacau, membuat kelompok tersebut semakin ketakutan. Silakan, ucap King Ruo dengan santai, sambil melepaskan aura milik Yin Zuo, membuat ketujuh sosok itu hampir tidak mampu bernafas. Oh tidak, saling berpandangan, menatap King Ruo dengan ketakutan. Aku akan menghitung, jika dalam hitungan ketiga kalian masih tidak pergi melewati jalan ini, maka aku akan menyelidiki identitas kalian dan mencari siapa saja yang berhubungan dengan kalian, ucap King Ruo yang mulai menghitung. 1, ucapnya dengan serius. Tuan muda, kami hanya bekerja di bawah perintah yang mulia Kaisar. Kalian terlalu jauh, aku tidak bisa mendengar, ucap King Ruo dengan santai, sambil menarik aura Yin Zuo kembali, membuat ketujuh sosok yang berada di puluhan meter darinya itu mendekat. Tuan muda, kami bekerja di bawah. Ucap King Ruo kembali menghitung, membuat ketujuh sosok tersebut langsung mendekat di hadapannya. Sudah aku katakan sebelumnya jika aku bertindak kalian kemungkinan tidak akan bisa belajar lagi. Dengan wajah serius, Tuan muda, beri kami satu kesempatan, biarkan kami. Kesempatan adalah hal yang sangat berharga, dan kesempatan juga tidak akan datang 2 kali. Ucap King Ruo sambil meraih kerah leher sosok yang telah kehilangan topeng emasnya, yang menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Dari awal aku sudah tahu kalian terus mengikutiku, tapi aku membiarkan kalian melakukannya, karena itu adalah pekerjaan kalian, tetapi kalian malah ingin menindasku, ucap King Ruo sambil mengambil cincin penyimpanan yang ada pada jarinya. Tuan muda, ucapnya dengan tatapan memohon. Aku bahkan sudah memberi kalian kesempatan untuk pergi, tapi kalian menganggap remeh kata-kataku. Lalu melempar sosok tersebut. Sosok itu lenyap ke dalam pusaran angin hitam. Oh tidak, keenam sosok lainnya mulai menangis ketakutan dan memohon. Kalian sudah terlalu tua untuk menangis, jadi jangan membuatku kesal dan menghancurkan tingkat kultivasi yang kalian miliki. Dengan kekuatan semi-abadi tingkat 5, aku rasa kalian bisa belajar dan bekerja sama di dalam badai ruang dan waktu, sambil melempar mereka satu persatu. Tuan, ucap sosok yang terakhir, memohon sambil menangis. Nasibmu cukup baik,
jika aku tidak perlu informasi darimu, mungkin kamu juga akan ikut mereka, ucap King Ruo dengan tatapan tajam, sambil melepaskan cincin penyimpanan pada jarinya, lalu melempar sosok itu ke dalam dunia jiwa. Sus, sosok tersebut lenyap dari pandangannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada sosok yang mengawasi tempat itu, King Ruo lalu melanjutkan perjalanannya. Sus, sosoknya melesat dengan kecepatan puncak, bergerak menuju wilayah selatan. Di dalam dunia jiwa, sus, sosok bertopeng emas itu muncul di hadapan Yin Gan dan Long Chen di halaman penjara barat yang kebetulan sedang berjaga di tempat itu. Jenderal Guogan, ucapnya, menatap Yin Gan dengan gembira, membuat Long Chen yang sebelumnya ingin menyiksa sosok tersebut mengurungkan niatnya. Saudara, ucap Long Chen penuh arti. Baik, ucap Yin Gan lalu membawa sosok itu pergi. Ikuti aku, ucapnya dengan tegas, sambil memasuki lorong penjara. Baik, Jenderal. Dengan perasaan lega, tidak lama kemudian, Yin Gan lalu berhenti di depan ruangan kosong. Masuk, ucapnya dengan tegas. Tapi Jenderal, ini, masuk, ucap Yin Gan sekali lagi, sambil melepaskan aura kultivasinya, membuat sosok tersebut langsung memasuki ruangan penjara itu. Jenderal, ini, dengan panik saat Yin Gan, tanpa berbicara lalu mengunci pintu penjara tersebut. Sudah bagus aku tidak menyiksamu, jadi jangan banyak bicara. Selain itu, jangan pernah membuat keributan, atau aku akan menyiksamu, ucap Yin Gan dengan tegas, membuat sosok itu langsung terdiam. Setelah memastikan bahwa pintu ruangan itu telah tersegel, Yin Gan yang sebenarnya begitu penasaran dengan sosok bertopeng emas tersebut lalu meninggalkan tempat itu, menemui Long Chen yang sedang menunggunya di luar penjara. Tidak lama kemudian, sosoknya lalu keluar dari penjara tersebut dan menemui Long Chen yang masih berada di tempatnya. Saudara, ada apa? Tanya Long Chen sambil menyesap minumannya, menyambut Yin Gan yang tampak tidak tenang. Tawanan sebelumnya, jawabnya dengan ragu. Bicaralah, ucap Long Chen dengan tenang. Dia mengenaliku, ucapnya pelan. Sebelumnya sosok itu memanggil saudara sebagai jenderal, itu artinya dia prajurit Kekaisaran Langit, ucap Long Chen menanggapi. Sepertinya demikian, ucap Yin Gan. Untuk melakukan pemeriksaan, sebaiknya kita menunggu perintah dari penguasa, karena bagaimanapun juga, kita tidak boleh bertindak dengan sembarangan. Baik saudara, ucap Yin Gan dengan tenang. Saudara, mengenai panggilan jenderal itu, ucap Long Chen dengan penasaran. Yin Gan menganggukkan kepalanya. Benar, Guogan adalah nama samaranku saat menjadi salah satu jenderal utara di Kekaisaran Langit. Ucapnya sambil menjelaskan saat dirinya sedang menjalankan misi dari Yin Xie untuk mencari kitab terlarang klan Yin di wilayah tersebut, hingga akhirnya ditawan oleh King Ruo di dunia jiwa. Di dunia luar, King Ruo yang terus bergerak ke selatan, tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Sosok Huo Zoudao muncul di sisinya. Zoudao, terus bergerak ke selatan, ucapnya sambil naik ke atas punggung kilin api tersebut. Baik penguasa, setelah memastikan King Ruo benar-benar berada di atas punggungnya, Huo Zoudao lalu melepaskan segel perlindungan angin, lalu membawa King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di atas punggung Huo Zoudao, King Ruo mengeluarkan lencana giok pesan jiwa, mengabari Husan dan rombongannya bahwa dirinya sedang dalam perjalanan ke selatan. Setelah mengabari Husan dan rombongannya, King Ruo lalu mengeluarkan King Yongjun dari dalam dunia jiwa. Ayah, ucapnya dengan gembira. Jun kita sedang menuju wilayah selatan, ucap King Ruo menjelaskan, membuat King Yongjun begitu bersemangat. Ayah, pemandangan ini benar-benar luar biasa, tapi sayang hari sudah mau gelap, ucapnya. Justru karena itu, ayah ingin kamu juga melihat daratan ilahi pada saat malam hari, ucap King Ruo menjelaskan. Ayah benar, ucapnya sambil tertawa kecil. Jun ayah telah mendapatkan teknik yang luar biasa dari tetua Guang Xingyun, yaitu rantai mutiara 6 bintang, sebuah teknik rahasia dari klan dewa penghancur Shen Guo Shicaicun. Namun ayah perlu waktu untuk menyalin teknik tersebut,
apakah kamu bisa menemani Huo Zoudao? Baik ayah, Jun mengerti. Dengan wajah serius. Baiklah, ucap King Ruo lalu membuat segel tangan dan mulai bekerja. Sus, sus. Susunan segel mantra formasi emas terbentuk dan mulai menyusun tulisan emas kuno yang muncul secara berurutan dan beraturan, membuat King Yongjun yang sebelumnya mengira King Ruo akan kembali ke dalam dunia jiwa, kini ternganga. Ini adalah teknik menulis kitab emas tingkat dewa. Kekuatan jiwa, ayah benar-benar luar biasa. Di tempat lain, kota bunga semi selatan. Di dalam gua air, hutan barat kota itu, tiba-tiba Husan yang sedang berkultivasi dikejutkan dengan cincin penyimpanannya yang tiba-tiba bergetar. Kabar dari penguasa, ucapnya sambil memeriksa lencana pesan jiwa. Saudara, ada apa? Tanya Jinsei dengan penasaran. Penguasa sedang menuju selatan, jika tidak ada halangan, 1 bulan lagi penguasa akan tiba di kota ini. Jawab Husan menjelaskan, membuat Jinsei, Tuhai dan rombongannya begitu gembira. Akhirnya, ucap semua orang dengan penuh semangat. Saudara, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Wuya Hai. Kita akan membagi tugas, sebagian akan melakukan penyelidikan di Gunung Terlarang Semi Selatan, dan sebagian berada di tempat ini, ucapnya sambil menatap Luo Zhao yang terdiam. Baik, jika demikian, aku, Saudara Qiongdu dan Mao Huo akan berada di tempat ini, ucap Tian Feng. Baiklah. Mengenai keadaan saudara Luo Zhao, mohon saudara Tian Feng tidak mengabari hal ini pada penguasa, ucap Husan penuh arti. Baik, aku mengerti saudara, ucap Tian Feng dengan serius. Saudara Luo Zhao, mengenai rencana ini, apakah saudara punya saran? Atau informasi mengenai tempat, tanya Husan. Luo Zhao mendesah kecil, lalu menganggukkan kepalanya. Itu adalah tugas yang penguasa berikan padaku. Saudara, Gunung Terlarang Semi Selatan berada. Tanah daratan kematian, dan tempat itu berada di timur kota, tempat itu diklaim oleh 5 klan, yaitu klan Sen Nanban, Sen Xia, Sen Ma, Sen Jiaoyi dan klan Sen Men. Selain itu, Gunung Terlarang Semi Selatan juga diakui oleh 3 klan dewa kuno, yaitu Sen Guoshi Sanliang, Sen Guoshi Zhenxiang dan Sen Guoshi Sun Hai. Untuk memasuki tempat ini, saudara sebaiknya mencari peta dan informasi penting lainnya di penginapan Pagoda 3 Warna. Tempat yang benar-benar penuh dengan tantangan, ucap Yu Jieru dengan serius. Alasan perlunya melakukan penyelidikan, mungkin karena gunung itu bukanlah tempat yang mudah, ucap Husan menanggapi. Benar, namun yang pasti, tempat itu berada di luar wilayah kekuasaan Sen Luo Trah kedua. Ucap Luo Zhao, membuat Husan dan rombongannya saling berpandangan. Apakah termasuk dengan kota bunga semi selatan ini? Tanya Tian Feng. Benar, dulu kota ini memang berada di bawah kekuasaan Sen Luo, namun setelah Luo Liang berkuasa, tempat ini menjadi kota netral, jawab Luo Zhao. Baik saudara, terima kasih saran dan informasinya. Aku ingin saudara tetap berada di tempat ini, ucap Husan. Baik, berhati-hatilah, ucap Luo Zhao dengan serius. Baik, ucap Husan. Setelah membagi tugas, dan mendengarkan penjelasan dari Luo Zhao, Husan dan rombongan yang akan melakukan penyelidikan di Gunung Terlarang Semi Selatan, lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, pusat kota bunga Semi Selatan. Sus, 4 sosok paruh baya keluar dari gerbang teleportasi emas kota itu. Saudara, akhirnya kita tiba di kota ini, ucap Longke sambil mengedarkan pandangannya, memeriksa tempat itu dengan seksama, lalu membawa Long Fu, Mai Xian dan Mai Gui meninggalkan tempat itu. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Mai Xian. Sebaiknya kita mencari informasi penting terlebih dahulu. Setelah mendapatkan informasi penting mengenai kota ini, baru kita membuat rencana di tempat penginapan, jawab Long Fu menanggapi. Baiklah, ucap Mai Xian, lalu bergerak bersama rombongan, mencari informasi penting mengenai kota itu. Setelah berjalan menyusuri pusat kota bunga semi selatan, Longke dan rombongan akhirnya menemukan rumah lelang.
Sepertinya kita akan mencoba dari tempat ini, ucap Longke, sambil memasuki tempat itu. Baiklah, kami akan menunggu di tempat ini, siapa tahu bertemu dengan saudara Husan dan yang lainnya. Ucap Mai Xian. Baik, ucap Longke, lalu memasuki halaman rumah lelang tersebut. Setelah Longke memasuki rumah lelang tersebut, Mai Xian, Mai Gui dan Long Fu lalu memeriksa orang-orang yang melewati tempat itu. Kota ini benar-benar ramai, ucap Long Fu. Benar, jawab Mai Gui sambil memeriksa mereka yang terus berlalu lalang. 15 menit kemudian, Longke keluar dari rumah lelang tersebut, lalu menemui Long Fu dan rombongannya. Saudara, bagaimana? Tanya Mai Xian. Longke menggelengkan kepalanya. Saudara, mereka tidak menjual informasi dalam bentuk apapun, tapi sang manajer mengarahkan kita untuk mencari informasi tersebut di penginapan 3 warna, jawabnya dengan serius. Kebetulan sekali, selain itu kita juga bisa beristirahat di penginapan tersebut, ucap Mai Gui, lalu bergerak menuju penginapan pagoda 3 warna. Pada saat akan bergerak menuju penginapan pagoda 3 warna, Longke dan rombongannya tiba-tiba melihat Husan dan rombongannya. Saudara, itu mereka, ucap Mai Gui. Saudara, tunggu, kita diminta oleh penguasa untuk mengawasi mereka, ucap Longke. Saudara benar, lalu di mana saudara Tian Feng, Luo Zhao, Qiongdu dan Mao Huo, ucap Mai Xian, sambil meminta mereka untuk menjaga jarak. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Long Fu, berbicara pada rombongannya melalui telepati. Ikuti mereka, ucap Longke, sambil bergerak dengan tenang. Setelah bergerak sepanjang waktu, Longke dan rombongannya lalu melihat Husan dan rombongannya memasuki penginapan pagoda 3 warna. Saudara, ternyata mereka juga pergi ke tempat yang kita tuju, ucap Mai Gui. Benar, ucap Longke sambil bergerak memasuki penginapan tersebut. Saat berada di lantai dasar penginapan yang merupakan restoran penginapan tersebut, Husan lalu memisahkan diri, meninggalkan Yu Jieru dan rombongannya di tempat itu. Sepertinya mereka sedang mencari informasi, ucap Longke berbicara pada rombongannya melalui telepati, lalu membawa rombongannya duduk pada meja yang berada di sebelah kelompok Yu Jieru. Di samping Longke dan rombongannya, Yu Jieru dan rombongannya yang tidak mengenali Longke, Long Fu, Mai Xian dan Mai Gui, lalu memesan minuman dan berbincang-bincang di tempat itu dengan santai. Saudara, setelah menemukan informasi, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Jinse. Kita akan langsung bergerak menuju kawasan terlarang, jawab Yu Jieru. Semoga misi ini berjalan lancar, aku harap sebelum penguasa tiba, kita sudah kembali ke kota ini, ucap Zin dengan serius. Mengenai saudara Zhao, aku sedikit khawatir reaksi penguasa, ucap Tu Hai yang sebelumnya tampak diam tiba-tiba berbicara. Benar, ucap Yu Jieru dengan wajah sedih, membuat jantung Longke dan rombongannya yang menyimak pembicaraan itu berdetak kencang. Semoga saudara Husan juga mendapat informasi mengenai cara mengobatinya, ucap Zan, membuat Longke yang sebelumnya begitu tenang kini sudah tidak dapat menahan diri. Saudara, tenanglah, ucap Long Fu menenangkannya. Tapi saudara, ini masalah serius, aku khawatir murka penguasa akan menghancurkan kawasan ini, ucap Longke, lalu menghampiri Tu Hai dan rombongannya. Saudara sekalian, aku Longke, dan mereka adalah saudaraku Long Fu, Mai Xian dan Mai Gui, ucap Longke dengan serius sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara Longke, aku Tu Hai, dan mereka adalah saudaraku, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya Tu Hai dengan hormat, menatap Longke dan rombongannya dengan heran. Longke menganggukkan kepalanya. Kami ingin saudara sekalian menjelaskan situasi yang terjadi pada saudara Luo Zhao, ucapnya dengan serius, sambil menunjukkan pedang Sue Luo, membuat Tu Hai dan rombongannya terdiam dan saling berpandangan. Saudara, kalian, ucap Qiongda. Kami diutus penguasa untuk menyelidiki kasus yang terjadi pada saudara Luo Zhou, ucap Long Fu dengan serius, membuat Qiongda dan rombongannya menjadi salah tingkah. Saudara,
Tidak ada yang perlu dirahasiakan dari kami. Ini adalah masalah serius. Jika penguasa tiba di tempat ini dan mendapati saudara Luo Zhao dengan situasi yang buruk, aku khawatir murkanya akan menghancurkan kawasan ini, dan itu artinya kita telah merusak rencananya. Harapanku, sebelumnya penguasa tiba di tempat ini, masalah ini sudah harus diselesaikan, ucap Long Ke dengan serius. Saudara benar, ucap Tu Hai, lalu meminta Long Ke dan rombongannya menempati kursi yang tersedia. Setelah Long Ke dan rombongannya menempati kursi yang tersedia, Tu Hai lalu mulai menjelaskan situasi yang terjadi pada Luo Zhao. Saudara, saat ini saudara Luo Zhao sedang dalam pemulihan, hanya saja dia kehilangan kedua matanya, ucap Tu Hai pelan, membuat darah Long Ke langsung mendidih. Apakah saudara sekalian sudah melakukan penyelidikan? Dengan wajah serius, Tu Hai menganggukkan kepalanya. Mereka adalah Shen Luo Trah kedua. Kata-kata Tu Hai membuat Long Ke dan rombongannya begitu geram, hingga tanpa sadar aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak merembes dari tubuhnya, membuat pengunjung lainnya langsung meninggalkan tempat itu. Bajingan, aku akan membalasnya hingga 1000 kali lipat, ucap Long Ke sambil meremas tangannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.